Shalom, selamat pagi saudaraku. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Efesus 1 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Biasanya seseorang akan menceritakan kisahnya, kehidupannya, rahasianya kepada orang-orang yang benar dia kenal, kepada orang yang benar-benar dia percaya. Tentu dengan menceritakan segala rahasia, menceritakan segala kisah hidup ataupun pergumulan yang sedang dialami, dengan tujuan supaya dia merasa lega, dia melepaskan beban, dan ada orang yang mendengarkannya. Tidak peduli apakah teman itu bisa memberi solusi. Yang jelas ketika kita mampu memberikan cerita rahasia kepada seseorang dengan tujuan supaya kita mengurangi beban yang ada di dalam kehidupan kita. Bagaimana ketika saudara dipilih oleh teman untuk menceritakan segala sesuatu? Tentu saudara dan saya punya tugas. Yang pertama, satu hal yang membahagiakan karena ada orang yang memilih kita untuk menceritakan segala kisah hidupnya ataupun rahasia yang ada di dalam hidupnya kepada kita. Yang kedua, tugas kita adalah untuk menjaga kerahasiaan itu, untuk menjaga cerita itu supaya tidak menjadi konsumsi bagi orang. Saudaraku, demikian juga yang dinyatakan Allah di dalam kehidupan kita. Allah itu sangat mengasihi manusia. Allah menciptakan manusia itu dengan sempurna, dengan tujuan supaya manusia itu menjadi orang yang seturut dengan apa yang dia kehendaki. Namun meskipun Allah telah menciptakan manusia itu dengan sempurna, dengan baik, tetapi ada kalanya manusia tidak dapat menjaga kepercayaan Allah, menjaga tujuan Allah di dalam kehidupan manusia. Yang pada awalnya Allah menciptakan manusia itu supaya manusia segambar dengan kehidupan Allah, supaya mereka juga mau mengikuti apa yang Tuhan Allah mau di dalam kehidupannya. Tetapi manusia justru lebih menginginkan hidup tidak baik dan justru hidup di dalam dosa. Itu sebabnya dapat kita bayangkan bagaimana Allah itu akan marah, kesal, dan kecewa kepada manusia yang diciptakan. Namun suatu kebahagiaan bagi kita ketika manusia itu dalam keberdosaannya harus dihukum, tetapi ada kebahagiaan yang kita terima karena Allah menyatakan rahasianya, menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita, yaitu dengan memberikan Yesus Kristus menjadi tebusan untuk keselamatan kita. Yang akhirnya kita yang seharusnya dihukum atas perbuatan kita, tetapi karena kasih setia Tuhan menyatakan rahasia kehendaknya melalui Yesus Kristus, sehingga saya dan saudara yang melakukan dosa itu boleh diselamatkan, itu boleh mendapat pengharapan, dan kita akan diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Itu adalah rahasia yang dinyatakannya kepada kita yang mungkin adalah orang yang percaya Allah. Oleh sebab itu saudaraku, hari ini Tuhan menyatakan bahwa kita adalah orang-orang yang dipercaya, bahwa kita adalah orang-orang yang diharapkan untuk menjaga, untuk mengimani rahasia kehendak Allah di dalam Yesus Kristus. Itu telah dinyatakan kepada kita, berarti saya dan saudara adalah orang-orang yang dikenal Allah. Saya dan saudara adalah orang-orang yang dipercaya Allah untuk menjaga rahasianya, untuk menjaga maksudnya. Oleh sebab itu saudara, mari kita menjaga rahasia Allah, maka mari kita mengimani rahasia Allah dan mengimani Yesus Kristus menjadi kehendak Tuhan Allah di dalam kehidupan kita untuk memberikan keselamatan bagi kita. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ucapkan untuk segala berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menyapa kami. Betapa Tuhan sangat mengasihi hidup kami. Betapa Tuhan sangat menginginkan agar kami boleh diselamatkan.
agar kami boleh memiliki pengharapan yang hidup, sehingga kami melalui Yesus Kristus diselamatkan Tuhan Allah yang sangat mengasihi kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami boleh menjaga maksud dan tujuan Tuhan di dalam hidup kami. Kami boleh mengimani Kristus sebagai juru selamat kami. Dan ketika kami akan memulai aktivitas kami di pagi hari ini, kiranya Tuhan yang selalu menyertai kami, Tuhan yang selalu membimbing, dan Tuhan yang selalu menguatkan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.